Selamat hari Minggu, umat yang terkasih, baik yang ada di ruang kebaktian ini maupun di rumah masing-masing. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, tema kebaktian kita pada hari ini adalah hidup di akhir zaman dengan pelayan firman adalah TPG Kristian Adi Pamungkas. Yang kedua, kebaktian wilayah virtual akan diadakan pada hari Rabu, 17 November 2021 pukul 19.30 dengan tema dimurnikan untuk memurnikan, diharapkan umat dapat mengikutinya sesuai wilayah masing-masing. Informasi lebih lanjut dapat dilihat dalam Warta Jemaat Digital. Ketiga, kebaktian lansia Kamis 18 November 2021 pukul 10 akan dibawakan oleh Pendeta Daud Cevinaibaho dengan tema memelihara dan mengembangkan modal. Opa Oma dapat mengikutinya secara virtual melalui kanal YouTube GKI Kepaduri. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari Bapak Ibu umat Tuhan kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Umat diundang untuk berdiri. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana. Kecapi yang merdu diiringi gambus. Dengan sukacita marilah kita memuji Tuhan yang kasih-Nya besar, agung, dan mulia. Umat Tuhan, marilah kita memasuki ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa
Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Saudaraku, tema kebaktian hari ini adalah hidup di akhir zaman. Saat ini kita berada dalam masa penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Di tengah masa penantian, bagaimana respon iman kita? Apakah kita mempersiapkan diri dengan baik? Atau kita terjebak untuk melakukan perhitungan spekulatif terhadap waktu kedatangan Tuhan Yesus? Atau kita menjadi tidak peduli akan kedatangan Tuhan Yesus karena tidak ada kepastian waktu yang disampaikan oleh Tuhan? Saat ini marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui kelemahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas keselamatan yang Kau nyatakan kepada kami melalui kematian dan kebangkitan anak-Mu yang tunggal. Melalui penebusannya, kami mendapatkan tempat bersama-Mu di dalam kekekalan. Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali dan membawa kami bersamanya. Sungguh, kami mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Namun kami menyadari jika selama ini kami terkadang menyia-nyiakan keselamatan itu. Tutur kata dan perbuatan kami terkadang tidak mencerminkan kasih-Mu. Tidak jarang kami melukai orang-orang yang kami kasihi. Dan sebagai gereja, kehadiran kami terkadang kurang berdampak bagi sekitar kami. Sebagai ahli waris kerajaan-Mu, kami belum bertekun di dalam doa dan firman Tuhan. Ya Bapa, ampunilah kami. Tolonglah kami supaya kami dapat mengisi hari-hari kami dengan baik sampai Engkau datang kembali. Inilah doa pengakuan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat diundang berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Efesus 2 ayat 8 sampai 9 yang berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Kita masuk ke dalam pujian PKJ 201 bait pertama dan kedua. Sampai terbuai jiwaku di dunia gelap.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti melalui rumah masing-masing, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang sungguh baik di dalam kehidupan kami pada saat ini, kami mengarahkan hati dan pikiran kami untuk siap menerima firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahami, serta Roh Kudus jugalah yang memampukan kami untuk boleh melakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kepada Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini saya mengambil 2 bacaan, ya. Dari bacaan yang pertama, Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Ya. Jadi kitab Ibrani ini menjadi bacaan kedua dalam leksionari hari ini, ya. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan bacaan Injil pada hari ini Bapak Ibu Saudara diambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Injil Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah bagi setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hampir 2 tahun pandemi COVID melanda dunia ya, juga Indonesia. Tentunya kita bersyukur juga beberapa waktu belakangan ini angka kasus COVID-19 menurun signifikan ya. Sehingga yang tadinya kita ibadah di gereja itu ditiadakan ya, online semua, tapi sekarang perlahan-lahan sudah bisa kembali lagi on-site terbatas. Nah, meskipun demikian Bapak Ibu Saudara, ketidakpastian pandemi ini masih membayang-bayangi kita ya. Bahkan sejumlah media berita misalnya Bapak Ibu disampaikan ada varian baru virus corona ya, kalau nggak salah AY4.2 yang sudah ditemukan di negara tetangga ya, seperti Malaysia, Singapura begitu ya. Nah, Bapak Ibu melihat peristiwa ini suatu kali saya berbincang dengan seorang rekan gitu ya, rekan dekat mengenai fenomena pandemi COVID-19 ini. Dan di dalam perbincangan itu Bapak Ibu Saudara, dia melontarkan sebuah pertanyaan yang menarik dalam tanda kutip ya buat saya ya. Dan pertanyaan ini agak nyeleneh, dia bertanya seperti ini. Menurut kamu apakah pandemi COVID ini adalah tanda-tanda akhir zaman? Wah, ini pertanyaannya saya bilang menarik pakai tanda kutip tapi agak nyeleneh gitu ya. Kalau Bapak Ibu ditanya seperti itu, kalau ada orang yang nanya kepada Bapak Ibu, kira-kira jawabnya apa Bapak Ibu? Apakah pandemi COVID ini adalah tanda-tanda akhir zaman? Ya. Dan saat itu Bapak Ibu Saudara, saya langsung menjawab hanya dengan satu kata Bapak Ibu. Ya. Jawaban saya adalah meneketehe gitu ya. Meneketehe itu jargon anak gaul katanya gitu, yang artinya mana aku tahu gitu ya, saya nggak tahu gitu ya, meneketehe gitu kan. Nah, jawaban tersebut menunjukkan bahwa memang saya nggak tahu Bapak Ibu. Dan saya tidak perlu mencari tahu juga kapan waktu yang dianggap sebagai akhir zaman itu akan tiba. Karena yang saya pegang Bapak Ibu Saudara adalah Yesus sendiri yang mengatakan, tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ya, di dalam Markus 13 ayat 32. Dan Paulus sendiri juga menegaskan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Nah, Bapak Ibu, namanya pencuri, kita nggak tahu kapan dia akan beraksi Bapak Ibu ya. Demikian juga tentang akhir zaman atau kedatangan Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan waktunya dan kita juga tidak perlu cari tahu kapan waktunya, karena bukan itu yang terpenting Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada minggu ini tema kebaktian kita adalah hidup di akhir zaman ya. Satu sisi rada serem temanya ya, seolah-olah kita sudah dalam situasi yang kelihatan banget ya. Akhir zaman, hidup di akhir zaman. Nah, tentu tema ini bukanlah mengajak kita untuk meramal atau menerka-nerka Bapak Ibu kapan akhir zaman akan tiba ya. Melainkan tema hari ini mengajak kita untuk memahami dan menjalani kehidupan di dunia sebagai orang-orang yang telah diselamatkan dalam karya penebusan Kristus dan yang sedang menantikan kedatangannya yang akan datang. Nah, saudara yang terkasih, pengajaran mengenai akhir zaman ini sesungguhnya sangatlah penting buat kita ya. Saya ulang sekali lagi, pengajaran tentang akhir zaman ini sungguhnya sangatlah penting bagi kita. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dan memperoleh anugerah keselamatan melalui kematian dan kebangkitannya. Dan ketika Kristus naik ke surga setelah menuntaskan karya penebusannya, ia berjanji akan datang kembali. Ya, dituliskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dan ini pun yang kita imani dalam pengakuan iman rasuli Bapak Ibu. Makanya dalam formula pengakuan iman rasul itu ada perkataan atau formula yang mengatakan apa? Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini kan bagian dari formula rangkaian pengakuan iman ya. Kredo kita ya, ikrar iman di hadapan Tuhan, dan ini yang kita hayati. Dan disinilah dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang menantikan janji itu. Nah, lantas bagaimana kita memahami tentang topik akhir zaman ini secara benar ya. Nah, dalam teks bacaan Markus 13 ayat 1 sampai 8 yang tadi kita baca Bapak Ibu Saudara, teks Injil Markus ini berisi tentang nubuatan Yesus mengenai kehancuran bait Allah yang memiliki makna penting
terkait penantian janji itu. Ya, penantian janji akan kedatangan Tuhan. Jadi ada kaitannya nih teks bacaan kehancuran bait Allah dengan janji Tuhan. Gitu ya. Bait Allah pada zaman Yesus adalah bait Allah yang dirancang dan dibangun oleh Herodes Agung ketika itu. Tujuannya apa? Bait Allah itu dibangun yaitu untuk membuat kagum para penguasa pada waktu itu. Yang namanya bait Allah kan tempat ibadah, ya tujuannya emang untuk ibadah sebenarnya Bapak Ibu. Tapi bait Allah yang dibangun oleh Herodes Agung itu dibuat sangat megah karena bukan hanya untuk ibadah tetapi juga membuat supaya para penguasa kagum ya melihat kehebatan dari tekstur gedung bangunannya begitu ya. Bangunan ini berdiri kokoh di puncak bukit yang dikenal sebagai Gunung Moria. Nah kalau diperhatikan Bapak Ibu, dinding di sekelilingnya terbuat dari batu pualam yang ukurannya sangat fantastis. Dan seorang ahli sejarah, Bapak Ibu Saudara, ahli sejarah Romawi Yahudi bernama Yosefus menuliskan bahwa panjang batu-batu yang disebutkan atau yang dikagumi oleh para murid tadi itu panjangnya itu satu batu itu 12 meter Bapak Ibu. Tingginya lebih dari 3,5 meter dan lebarnya 5,5 meter. Dan menurut penelitian historis ya dari tekstur bangunan itu bobot dari masing-masing batu itu sekitar 420 sampai 600 ton. Betapa beratnya, makanya itu yang membuat mereka benar-benar kagum dengan bait Allah ketika itu. Jadi sangat wajar apabila murid mengatakan betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu karena memang sangat megah dan sangat kokoh. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, di ayat 2, lantas Yesus berkata, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini?" gitu ya. "Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Perkataan Yesus ini mengandung sebuah peringatan Bapak Ibu agar murid-murid tidak mudah terpesona pada apa yang nampak hebat dari luar. Peringatan ini juga menjadi lebih konkret dan lebih serius ketika Yesus mengungkapkan bahwa di akhir zaman akan muncul penyesat dan nabi-nabi palsu di ayat ke-5 sampai 6. Nah ini yang disampaikan di dalam konteks bacaan kita ya Bapak Ibu. Dan bahasa yang digunakan di sini mirip dengan Ulangan pasal 13 yang mengingatkan orang-orang Israel agar tidak disesatkan dan menyembah allah-allah lain. Nah ini berarti Bapak Ibu Saudara bahwa para murid harus menumbuhkan kebijaksanaan, menumbuhkan hikmat di dalam diri mereka. Kebijaksanaan atau hikmat inilah yang akan menolong mereka terhindar dari penyesatan atau kepalsuan yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sama halnya dengan para murid. Kita pun diingatkan ya melalui teks hari ini untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan hikmat di dalam diri kita. Betul, hikmat itu adalah datangnya dari Tuhan. Tetapi untuk menumbuhkannya itu adalah bagian kita. Mau nggak kita menumbuhkan kebijaksanaan dan hikmat di dalam diri kita? Kebijaksanaan yang dimaksud berkaitan dengan cara berpikir kita dan tindakan perbuatan kita yang berlandaskan pada firman Tuhan. Dan ini menjadi evaluasi refleksi kita bersama Bapak Ibu Saudara, juga saya, apakah hidup saya, hidup kita semua sudah benar-benar hidup di atas dasar firman Tuhan, dalam hikmat Tuhan, dalam perbuatan kita, dalam keluarga gitu ya, dengan orang-orang, dalam pekerjaan kita, apakah perbuatan, cara berpikir kita, tutur kata kita, itu sudah bertumbuh di dalam dasar firman Allah. Menumbuhkan kebijaksanaan dalam diri adalah salah satu wujud berjaga-jaga dalam penantian kedatangan Tuhan. Jika tema hari ini tentang hidup di akhir zaman gitu ya, berkaitan dengan kedatangan Tuhan, bagian kita sebenarnya adalah Bapak Ibu berjaga-jaga, siap ya, berwaspada, berjaga-jaga hingga akhirnya kita tetap siap pada akhirnya ketika Tuhan memanggil begitu ya. Dan salah satu wujud dari berjaga-jaga itu adalah mau menumbuhkan kebijaksanaan dalam diri kita. Itu pesan firman Tuhan yang pertama pada minggu hari ini. Nah Bapak Ibu Saudara, ada sebuah ilustrasi ya di sebuah kampus teologi. Ya ini namanya cerita fiktif Bapak Ibu. Jadi namanya kampus atau tempat perkuliahan itu sebelum satu mata kuliah dimulai, biasanya dosen akan membagikan silabus Bapak Ibu. Silabus itu seperti jadwal ya, jadwal pertemuan-pertemuan, kemudian tema-temanya apa, materinya apa, kapan ujiannya, kapan tesnya, begitu ya. Kapan ujian tengah semester, kapan ujian akhir semester, kapan jadwal si mahasiswa presentasi. Nah itu ada di
rencana yang disebut sebagai silabus. Di sebuah sekolah teologi ada seorang dosen Bapak Ibu yang memiliki metode pengajaran yang sangat unik gitu ya. Di dalam silabus yang diberikan tertulis bahwa nilai akhir para siswa sebesar 100% ditentukan dari nilai ujian. Biasanya Bapak Ibu kalau di silabus itu ada 30% itu dari presentasi kelompok, 30% dari ujian tengah semester, 40% ujian akhir sekolah, ujian akhir semester. Kemudian digabung jadi 100% dibagi. Nah ini dosennya bilang 100% dari ujian gitu ya. Namun hal yang mengusik para siswa adalah ketika di dalam silabus tersebut tidak dicantumkan akan ada berapa kali ujian dan bagaimana bentuknya. Dan tanggal berapa ujian tersebut akan dilaksanakan juga nggak tercantum Bapak Ibu Saudara. Padahal kejelasan mengenai ujian tersebut kapan sangatlah penting karena menentukan lulus atau tidaknya mereka dari mata kuliah tersebut. Kemudian seorang mahasiswa yang sangat kritis mengangkat tangan dan bertanya begitu ya mengenai hal itu. Pak kok ini nggak ada tanggalnya terus nggak ada bentuk ujiannya kayak apa, apakah tes tertulis atau lisan atau presentasi kok nggak ada Pak. Menghadapi pertanyaan mahasiswa itu dosen tersebut tersenyum dan dengan tenang menjawab Bapak Ibu Saudara. Dalam kuliah saya nanti ada saatnya kalian diminta membentuk kelompok untuk berdiskusi dan presentasi. Namun itu bukanlah ujiannya. Nanti juga akan ada beberapa bahan bacaan yang diberikan untuk dibaca dan kalian membuat laporan bacaan. Namun itu hanyalah persiapan untuk ujian, kata dosennya. Nanti juga akan ada waktunya kalian akan saya ajak keluar kampus untuk secara langsung mempraktikkan apa yang kita pelajari di mata kuliah ini ke masyarakat. Namun itu juga bukan ujiannya. Mendengar jawaban itu, mahasiswa yang tadi bertanya kemudian angkat tangan lagi Bapak Ibu, bertanya kepada dosen itu. Maaf Pak, sepertinya pertanyaan saya belum terjawab. Saya menanyakan kapan ujian tersebut akan dilangsungkan dan bagaimana bentuknya Pak. Tetapi yang Bapak paparkan tadi malah yang bukan ujian, kata si mahasiswa itu. Nah kemudian Bapak Ibu, dosen itu dengan senyum yang sedikit lebih lebar dari sebelumnya berkata, tepat, justru itulah saya ingin kalian senantiasa siap sehingga kapanpun ujian dilaksanakan dan bagaimanapun bentuknya, kalian akan dapat mengerjakannya dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti dosen tadi ya, yang mempunyai metode unik dalam membuat rangkaian silabus atau cara memberikan ujiannya, demikian juga dengan Yesus. Ya, Yesus juga memperingatkan kepada para murid, juga saudara dan saya, agar senantiasa berjaga-jaga. Ya, sehingga kapanpun ia datang kembali, kita didapati tetap setia, Bapak Ibu. Saya ulang sekali lagi, sama halnya seperti dosen yang tadi, yang gak ngasih tahu kepada mahasiswanya kapan ujiannya dan bentuknya bagaimana, Yesus pun juga memperingatkan kepada kita agar kita senantiasa berjaga-jaga, ya, sehingga kapanpun ia datang kembali, kita didapati tetap setia, ya. Dan teks Ibrani yang tadi kita baca, Bapak Ibu Saudara, semakin menegaskan bagaimana kita hidup setia di hadapan Tuhan. Ya. Dikatakan di ayat yang ke-22, menjalin relasi yang dekat dengan Allah ini menjadi salah satu bentuk kesetiaan kita dengan Tuhan. Tentunya relasi yang dibangun adalah relasi yang tulus ikhlas ya. Saya suka sekali di ayat ke-22 ini, yang mengatakan bahwa marilah dengan tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Saya yakin Bapak Ibu setiap kita di sini ikhlas kan menjadi pengikut Kristus, tulus kan, nggak ada yang keberatan, karena juga tidak ada paksaan. Dan ini yang dikatakan dalam Ibrani, bagaimana hidup setia itu adalah hidup yang tulus, ikhlas, dan dengan iman yang teguh, berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita dalam wujud ketekunan menjalankan firman-Nya, saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik sebagai persekutuan Tuhan. Saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Dan ini yang menjadi pesan firman Allah yang kedua Bapak Ibu, yaitu setia dan tekun melakukan firman-Nya sebagai wujud berjaga-jaga dalam penantian kedatangan Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan pada minggu ini bahwa firman Allah mengingatkan kita dua hal. Hidup di akhir zaman itu bukan soal timing kapan waktunya, tetapi bagaimana kita hidup menjalani hari-hari ini. Dua hal tadi. Yang pertama, kita menumbuhkan kebijaksanaan di dalam diri kita, hikmat di dalam diri kita.
yang tercermin di dalam keluarga, pekerjaan kita, pelayanan kita, dengan orang-orang yang kita temui gitu ya. Dan yang kedua, kita mau setia dan tekun melakukan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menampilkan sosok ya, satu foto. Saya ingin bertanya nanti kepada Bapak Ibu Saudara, kenal nggak sama foto ini Bapak Ibu? Yang di YouTube udah tayang kah? Yang di YouTube sudah tayang ya. Yang di gedung gereja belum kelihatan nih slide-nya. Oh iya, masih hitam. Bisa ditayangkan Pak John, salah satu tokoh yang saya yakin sih Bapak Ibu pasti tahu ya. Nah, ada yang tahu Bapak Ibu? Mbah Marijan ya. Nah, Mbah Marijan ini ya selain dia dikenal sebagai bintang iklan salah satu minuman berenergi ya Bapak Ibu ya. Tapi ada yang lebih dari itu, dia adalah seorang, siapa Bapak Ibu? Dia adalah seorang juru kunci ya, juru kunci Gunung Merapi ya. Seorang tokoh di Yogyakarta yang terkenal berkat pengabdiannya. Almarhum adalah seorang abdi dalam juru kunci Gunung Merapi yang bekerja untuk Keraton Yogyakarta, diberikan tugas khusus gitu ya di Gunung Merapi itu sebagai juru kunci. Tugasnya adalah menjaga dan mengawasi aktivitas Gunung Merapi, juga memimpin dan mempersiapkan acara ritual. Ya, acara ritual kerajaan seperti itu yang merupakan tradisi di Gunung Merapi. Yang menarik adalah Bapak Ibu ketika beliau meninggal dalam tugasnya menguasai Gunung Merapi itu tanggal 26 Oktober 2010. Nah, detik-detik menjelang dia meninggal adalah ketika terjadi erupsi ya, awan panas itu. Kalau orang sana bilangnya wedus gembel. Dan banyak warga sudah dievakuasi turun. Tetapi ketika tim SAR datang menghampiri rumahnya untuk mengevakuasi Mbah Marijan bilang, saya nggak mau, saya tetap di sini. Sampai akhir saya tetap setia di sini, gitu ya. Padahal suhu dari panasnya si wedus gembel itu Bapak Ibu nyampe 600 derajat Celcius. Dan kecepatan awan panasnya itu sampai 200 km per jam. Betul saja, sampai akhirnya besok pagi dia sudah ditemukan tidak bernyawa gitu ya, dalam keadaan yang bersujud. Nah, kalau kita ingat dalam menghadapi letusan Gunung Merapi pada pertengahan tahun 2006 yang lalu, ya sempat juga ketika orang-orang ramai turun ke lereng Merapi, Mbah Marijan justru malah naik mendekati kawahnya itu ya, hingga radius kurang lebih 2 km dari kawahnya. Mbah Marijan mencoba ikut menjinakkan dalam tanda kutip Merapi ini dengan caranya sendiri ya, dengan kultur atau budayanya ya. Terlepas dari kepercayaannya atau apa yang ia yakini, tapi Bapak Ibu dari seorang Mbah Marijan kita bisa melihat soal kesetiaan dirinya terhadap apa yang ia yakini. Bagi dia adalah abdi dalam yang mempunyai tanggung jawab kepada kerajaan Sultan Hamengkubuwono begitu ya, dan dia ditugaskan khusus di Gunung Merapi. Dan dia melakukannya sampai akhir gitu ya. Bahkan orang melihatnya ini seperti duit tunggal antara Marijan dan Merapi. Sudah seperti satu kesatuan. Ya. Nah, Mbah Marijan Bapak Ibu bukanlah seorang Kristen. Namun pengabdiannya kepada Sultan Hamengkubuwono gitu ya, juga kepada Tuhan yang ia yakini adalah wujud kesetiaan dan ketekunannya tentang apa yang dia yakini. Satu nilai yang saya ambil dan bisa kita pelajari bersama adalah setia pada apa yang kita yakini gitu ya, tekun dengan apa yang kita yakini. Kalau kita meyakini bahwa Kristus adalah Tuhan, bahwa Kristus adalah juru selamat, setialah, tekunlah, jalanilah firman-Nya, jalanilah perintahnya. Meskipun banyak hal yang menjadi tantangan, rintangan, tidak mudah, ya betul. Tetapi dari Mbah Marijan kita bisa melihat dia bisa memegang teguh sampai pada akhirnya, begitu ya, dengan apa yang dia yakini. Demikian juga dengan Bapak Ibu dan saya. Mari kita pegang teguh apa yang kita yakini di dalam Tuhan. Jadi persoalannya bukan lagi soal kapan akhir zaman, ya. Kalau bahasa saya sih itu enggak penting gitu ya. Tapi yang penting buat kita adalah sampai saat ini saya setia dan tekun enggak nih dengan apa yang saya yakini bahwa Tuhan adalah Allah juru selamat saya. Dan saya benar-benar menumbuhkan kebijaksanaan enggak nih dalam diri saya, hikmat dalam diri saya, dalam keluarga, dengan istri, dengan suami, dengan cucu, menantu gitu ya.
dalam pekerjaan, apapun profesi kita, apakah saya menumbuhkan kebijaksanaan seperti yang Tuhan ajarkan. Kiranya Tuhan menolong Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Engkaulah Tuhan Sang Gembala kami yang membimbing dan menuntun kami ke air yang tenang, ke padang hijau,
dan membawa kami kepada kelegaan, memberikan berkat dan kecukupan kepada kami. Biarlah kami sebagai domba-domba-Mu ya Tuhan, senantiasa mengikut kehendak Tuhan, senantiasa mau dituntun oleh Tuhan, sehingga hidup kami boleh berjalan di jalan yang benar. Tumbuhkanlah hikmat dan kebijaksanaan di setiap diri kami ya Tuhan, di dalam firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman Allah yang sungguh nyata di tengah keluarga, dalam pelayanan, dengan siapapun kami bertemu, kami boleh memancarkan firman-Mu. Dan ajarlah kami untuk boleh tekun dan setia hingga saat akhirnya nanti. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ya Tuhan di dalam pengasihan-Mu. Pada saat ini kami berdoa bagi negara kami Indonesia dalam proses mengatasi COVID-19, proses vaksinasi yang terus dijalankan. Biarlah Engkau memberikan hikmat kepada para pemimpin, pejabat, semua orang yang terlibat dalam proses vaksinasi maupun upaya-upaya yang baik yang sedang dilakukan. Tuhan menjaga, menolong dan beserta dengan mereka. Biarlah negara kami ini ya Tuhan dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa juga dalam penyertaan kasih Tuhan, sehingga pengharapan akan keadaan yang baik di masa depan itu juga boleh terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Juga dengan gereja Tuhan, GKI Kepaduri, tempat kami bersekutu, bertumbuh bersama, tempat kami boleh berbakti, beribadah bersama, tempat kami boleh saling mendukung, menasihati, menopang, saling menguatkan satu dan yang lain. Biarlah gereja kami menjadi persekutuan yang terus menumbuhkan kami satu dengan yang lain. Kami juga boleh belajar untuk mengembangkan iman kami, spiritualitas kami di dalam Tuhan. Berkati dan sertai setiap rencana program yang akan kami lakukan. Tuhan kiranya yang menolong secara khusus juga untuk persiapan Advent dan Natal yang akan dilangsungkan atau dimulai pada tanggal 28 November nanti. Tuhan biarlah momen Natal nanti boleh kami nikmati dan kami maknai bersama sebagai wujud cinta kasih Tuhan yang besar kepada kami selaku persekutuan tubuh Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk panti asuhan Asi Lestari dalam kehidupan sehariannya, untuk pengasuh, untuk anak-anak, untuk semua keluarga Asi Lestari, pengurus yayasan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat juga, memberikan berkat dan penyertaan untuk pelayanan yang sungguh baik ini ya Tuhan. Dan biarlah anak-anak yang kami layani, keluarga di sana juga boleh bertumbuh, boleh sekolah dengan baik, boleh mengenal Tuhan, juga mereka kelak bisa menjadi anak-anak yang mencapai cita-citanya sesuai keinginan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan menyertai panti asuhan ini, juga dalam proses relokasi yang terus dilakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami, keluarga kami masing-masing, Tuhan hadir di rumah kami, Tuhan ada bersama dengan kami saat ini, dan biarlah kehangatan cinta kasih Tuhan boleh kami terus rasakan di dalam keluarga kami. Dalam setiap pergumulan yang mungkin saat ini terjadi, yang terus kami doakan kepada Tuhan, Tuhan bukakanlah jalan bagi setiap kami dalam pergumulan kami. Tuhan tolonglah kami, biarlah kami boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga apa yang kami alami ini saat ini, kami juga boleh melakukan atau memutuskan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa bersyukur atas berkat, rezeki, kecukupan yang Tuhan berikan, dan mampukanlah kami untuk boleh berbagi, untuk boleh menyatakan kasih kepada orang lain sebagai wujud syukur kami kepada Tuhan. Bapa yang baik, kiranya hidup kami dilimpahkan dengan penuh rasa syukur atas kebaikan Tuhan. Dan biarlah kami hidup dekat dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan dengan semua kebaikan yang Tuhan telah nyatakan. Kami mengingat saudara-saudara kami ya Bapa, yang saat ini juga dalam keadaan sakit maupun keadaan pemulihan. Karena penyakitnya ya Tuhan, kami terus berdoa untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Ibu Novita Purnama, dan Bapak Hendriato Wibowo. Bagi setiap mereka yang dalam proses pemulihan, Tuhan yang tolong dan Tuhan sertai. Bagi mereka yang sudah sakit lama ya Tuhan, hadirlah di dalam hati dan pikirannya, berikanlah ketenangan, kehangatan di dalam batinnya, supaya saudara kami ini boleh
terus merasakan kebaikan Tuhan di dalam kelemahan fisiknya. Juga yang saat ini dalam keadaan kelemahan fisik karena usia juga ya Tuhan, kiranya Tuhan juga senantiasa hadir. Berkatilah keluarga yang mendampingi, orang-orang yang mencintai, anak, cucu, suami, yang senantiasa mendampingi saudara kami yang sakit ini. Berikanlah kekuatan, berikanlah ketabahan, biarlah semua kekuatan itu datangnya dari Tuhan, dan Roh Kudus juga yang senantiasa menolong, sehingga saudara kami boleh terus dimampukan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk saudara kami yang Tuhan limpahkan berkat dan anugerah melalui pertambahan usia. Kami mengingat dan berdoa untuk saudari Sutami, Ibu Esther Kristiana Yuanda, Bapak Samuel Munadi, Ibu Evi Noverita Santia, Bapak Ong Keliat, Ibu Pipin Priyatna, Saudari Joyce Priscilia Tanahatu, Bapak John Mark Kasenda, Saudara Zenal Hartato, Bapak Dani Sumarli Cahyono, Bapak Irwanto, Bapak Reinhard Saud Siahaan, Ibu Ripka Fida Wagiati, Bapak Yanto Susanto Osai, Bapak Lin Rudianto Paulus, Saudari Noviana Hanika, Ibu Lena Suwarna, Ibu Lili Andarwati, Bapak Hanafi Wijaya, Ibu Ika Purnama Putri, Bapak Bakti Warisa Budiono, Ibu Marilla Patricia Holtz, Bapak Bambang Sutadi, Bapak Hardi Santoso, Ibu Ratna Gianawati, Ibu Inggriani Teja, Ibu Ingrid Lau, Saudari Islea Widayan, dan Bapak Bambang Mulyono. Kami serahkan saudara-saudara ini dalam doa kami hanya di tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan menambahkan dan terus menumbuhkan hikmat, memberikan kebijaksanaan, menolong dan memberikan penyertaan di setiap pergumulan yang saat ini dihadapi atau rencana-rencana yang akan datang yang terus didoakan. Tuhan, biarlah saudara kami ini juga boleh menjadi berkat bagi sesama, memancarkan terang Tuhan dengan cara apapun, dengan talenta apapun, dengan keseharian yang dijalani. Karena saudara-saudara kami ini di dalam bijaknya, di dalam hikmatnya boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kiranya Engkau juga menyertai keluarganya, kesehariannya, pekerjaannya, aktivitasnya di dalam kehidupan mereka, sehingga hidup mereka juga boleh terus dipelingkupi oleh kasih dan penyertaan Tuhan saja. Bapak yang baik, pada akhirnya kami serahkan semua apa yang menjadi keinginan kami atau pengharapan kami ya Tuhan yang terus kami doakan. Biarlah kami terus semakin dekat, semakin tekun dan semakin setia kepada Tuhan. Dan kami juga boleh bersandar pada firman Tuhan. Biarlah setiap perilaku kami sungguh-sungguh mencerminkan firman-Mu. Meskipun kami tidak sempurna dan kami penuh kelemahan ya Bapa, biarlah Roh Kudus yang memampukan. Di dalam kerendahan hati kami menaikkan doa ini dan kami mengakhirinya di dalam doa Bapa kami. Datanglah
Umat Tuhan, marilah kita menyampaikan persembahan syukur Minggu kepada Tuhan. Bagi umat yang berada di ruang ibadah dapat menyerahkan persembahan dengan dua cara. Pertama, umat berjalan menuju kotak yang sudah disiapkan di depan. Mohon agar umat dapat menjaga jarak satu dengan yang lain kurang lebih 1 meter. Kedua, mentransfer ke rekening GKI Paduri atau scanning QR Code yang terdapat di bangku jemaat. Bagi umat yang berada di rumah, dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Pertama, mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Kedua, dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Ketiga, menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 1-2 berkata, "Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah." Mari kita naikkan pujian bawa persembahanmu. Saudaraku, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, rasa syukur selalu kami panjatkan kehadrat-Mu. Engkau selalu menyertai dan membimbing kami.
hari lepas hari. Syukur kami saat ini terwujud dalam bentuk persembahan yang telah terkumpul. Kiranya Tuhan menerima dan memberkati persembahan kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita. Marilah kita tunjukkan syukur kita kepadanya dengan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hiduplah dalam pertobatan sebagai wujud penantian kita akan kedatangan-Nya yang kedua kali. Saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menguduskan kita seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kita adalah setia, Ia juga akan menggenapinya.